Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard. Innahu alimun bidzatis sudur. Sungguh Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Kenapa orang menolak Al-Quran? Kenapa mereka memusuhi Islam? Mereka terus melakukan tipu daya yang terkadang umat Islam bingung dan terpancing. Allah mengetahui semua fitnah yang mereka lakukan. Allah mengetahui alasan hati sebenarnya mereka sehingga menolak Al-Quran, sehingga tidak perlu risau. Teruslah berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang pengetahuannya yang meliputi semua yang gaib di langit dan yang di bumi, dan bahwa Dia mengetahui semua yang tersembunyi di balik rahasia-rahasia dan apa yang disembunyikan di dalam hati, dan kelak Dia akan membalas setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya. Walladzi ja'alakum khalaifa fil ard faman kafara fa'alaihi kufruh ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Generasi demi generasi terus berganti. Setelah utusan Allah yang satu tiada, datang lagi khalifah atau pengganti berikutnya. Negara yang satu hilang diganti negara yang lain. Terus menerus begitu. Tetapi tetap saja di setiap zaman ada orang beriman dan orang kafir. Selama mereka berada dalam kekufurannya, maka Allah terus menerus murka terhadap mereka. Dan selama mereka masih tetap kafir, mereka merugikan dirinya sendiri dan keluarganya kelak di hari kiamat. Berbeda keadaannya dengan orang-orang mukmin, karena sesungguhnya manakala seseorang dari mereka diberi usia panjang dan beramal baik, maka derajatnya makin tinggi. Begitu pula kedudukannya di dalam surga. Pahala yang diterimanya bertambah, dan Tuhan yang menciptakannya makin mencintai dan menyukainya. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا illa ghurura. Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perhatikanlah kepadaku, bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan, ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit, atau adakah kamu memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya. Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjanjikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain. Sebenarnya tidak ada alasan yang jelas mengapa mereka bisa menolak dakwah. Meski mengaku beriman kepada Allah, tetapi mereka tidak mau mengikuti petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran. Mereka musyrik dengan mengikuti Tuhan selain Allah. Karena ketika ditanya apakah Tuhan mereka itu ikut andil dalam menciptakan langit dan bumi, mereka tentu sadar Tuhan mereka tidak demikian. Atau mereka punya kitab suci selain Al-Quran yang menjadi pegangan atas keyakinan mereka. Mereka juga tidak punya. Sesungguhnya dalam hal tersebut mereka hanya semata-mata mengikuti hawa nafsu, angan-angan, dan pendapat mereka sendiri yang direkayasa oleh diri mereka sendiri, padahal kenyataannya adalah tipuan, kebatilan, dan kepalsuan belaka. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda menceritakan perihal Nabi Musa, yang saat itu Nabi SAW berada di atas mimbarnya.
bahwa dalam hati Nabi Musa pernah terdetik suatu pertanyaan, apakah Allah tidur? Maka Allah mengirimkan malaikat kepada Musa untuk memberikan 2 buah botol kaca, lalu membuatnya mengantuk. Masing-masing tangan memegang sebuah botol. Lalu malaikat itu memerintahkan kepada Musa agar menjaga kedua botol itu jangan sampai pecah. Maka Musa pun tertidur, dan hampir saja kedua botol yang dipegangnya itu beradu. Tetapi keburu ia terbangun. Lalu ia menahan kedua botol itu agar tidak beradu. Akan tetapi tidak lama kemudian ia tertidur lagi dan kedua botol itu beradu hingga pecah. Allah melakukan hal itu terhadap Musa sebagai tamsil bahwa sesungguhnya jika Allah tidur, niscaya bumi dan langit ini tidak dapat ditahan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu ayanamu yuhfirul qista wa yurfa'u ilaihi amalul lailu qabla nahar wa amalun naharu qabla lail hizabuhun nur awin nar law kasfahu la harakat subhatu wajhihi mantaha ilahi wa syuruhu min khalqihi. Sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak baginya tidur. Dia merendahkan raca dan meninggikannya. Dilaporkan kepadanya amal perbuatan di malam hari sebelum siang hari, dan amal siang hari sebelum malam hari. Tirainya adalah nur atau api. Seandainya dia membuka tirainya, niscaya kesucian zatnya dapat membakar habis semua makhluk yang terjangkau oleh penglihatannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Maha Penyantun, sehingga memberi tenggang waktu kepada manusia untuk sadar sebelum langit dan bumi dilenyapkan. Allah Maha Pengampun, sehingga orang yang bertaubat selama masih ada langit dan bumi masih diampuni. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika memberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka, akan semakin jauh mereka dari kebenaran. Allah menceritakan perihal kaum Quraisy dan orang-orang Arab bahwa mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan sumpah yang sekuat-kuatnya sebelum Rasul diutus kepada mereka, bahwa sesungguhnya jika Rasul itu datang kepada mereka memberi peringatan, tentulah mereka akan menjadi salah satu umat yang paling mendapat petunjuk dibandingkan dengan umat-umat lainnya yang para utusan terdahulu pernah diutus kepada mereka. Demikianlah menurut pendapat Ad-Dhahak. Mereka suka mengumbar janji dan dengan seenaknya melanggar janji tersebut. Benar-benar mereka itu tidak bisa dipercaya. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi wa la yahiqul makrus sayyi illa bi ahli fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah dan tidak pula akan menemui penyimpanan bagi ketentuan Allah itu. Mereka demikian karena merasa lebih baik dari para petugas dakwah itu. Karena sombong, mereka tidak mau kalah sehingga berupaya untuk mengalahkan dan menghilangkan para petugas itu yang menurutnya membahayakan. Mereka membuat tipu daya dengan janji manis dan lain sebagainya. Mereka membuat makar yang sebenarnya makar itu akan kembali kepada mereka. Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa Ali Ibnul Husain mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Syufyan dari Abu Zakaria Al-Kufi dari seorang lelaki yang menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah pernah bersabda, janganlah kamu
membuat makar yang jahat, karena sungguhnya makar yang jahat itu tidak menimpa kecuali orang yang merencanakannya sendiri, dan mereka akan dituntut oleh Allah. Seperti itulah ketetapan Allah, para penentang dakwah itu akan dikalahkan. Siksaan Allah yang akan menimpa diri mereka akibat mendustakan Rasul-Rasulnya dan menentang mereka yang membawa perintah Allah. Sunnah Allah tidak dapat diubah dan tidak dapat pula diganti, melainkan ia akan tetap berjalan seperti apa yang telah ditetapkannya di tempat manapun orang yang mendustakan Allah itu berada. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Dan tidaklah mereka berpergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka, padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Allah berfirman, hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang mendustakan risalah yang kau sampaikan kepada mereka, hendaklah mereka berjalan di muka bumi dan memperhatikan bagaimanakah kesudahan yang menimpa orang-orang yang telah mendustakan para rasul, bagaimanakah Allah menghancurkan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan mendapat siksaan yang serupa, maka akan menjadi sepi dan lenganglah tempat-tempat tinggal mereka, karena mereka semuanya dibinasakan dan semua kenikmatan dan harta benda yang mereka miliki dirampas, padahal sebelum itu mereka lebih kuat dan memiliki persenjataan dan bilangan personel yang kuat pula. Mereka juga memiliki banyak anak dan pengikut yang mendukung mereka, tetapi semuanya itu tidak dapat memberikan manfaat apapun kepada mereka, tidak pula dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah barang sedikit pun, manakala azab Allah datang menimpa mereka, karena sungguhnya Allah apabila perintah azabnya telah ditetapkan, baik di langit maupun di bumi, tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan atau mencegahnya. Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Kekuasaannya tiada yang bisa menandingi karena didasari dengan Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang bisa sembunyi dan lari dari kuasanya. Mereka punya kuasa dengan tipu dayanya, tapi tak akan mampu mengalahkan kuasa yang Maha kuasa. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat hamba-hambanya. Sekiranya Allah menghukum mereka karena dosa-dosa mereka, tentulah akan binasa semua penduduk langit dan bumi dan segala sesuatu yang dimiliki oleh mereka berupa hewan ternak atau harta kekayaan dan sumber-sumber penghidupan mereka. Allah menangguhkan mereka sampai hari kiamat, lalu Dia akan menghisab mereka di hari itu, dan setiap orang akan mendapat balasan dari amal perbuatannya. Orang yang taat akan mendapat pahala, sedangkan orang yang durhaka akan mendapat azab dan siksaan. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.